Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratul sayyidina Ahmad wa sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala jami'i al-anbiya'i wal mursalin wal malaikati wa qurratul jami'an a'udzu billahi wa alihi wa qurratul jami'an sayyidina wa ala khususan bi hurmati wa karamati ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'i ummati sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian tentang tafsir huruf hijaiyah alif adam khalifatullah, tentang kelanjutan dari makna huruf ja. Itu baru ini dibaca Makna huruf ja. Huruf ja, sebagaimana kita tahu bahwasanya huruf ja bentuknya hampir sama dengan huruf ro. Perbedaannya adalah huruf ja ada simbol titik di atasnya. Maka titik ini menjadi suatu kunci pemaknaan tentang huruf ja, merupakan siri daripada kalamullah yang diturunkan kepada al-insan, yang menjadi huda, petunjuk bagi manusia. Maka memahami titik di huruf ja itu kita memahami bagaimana rohani kita harus mampu untuk menyelaraskan petunjuk-petunjuk atau hidayah dari Allah yang berupa kalamullah yang disebut al-huda atau yang disebut kalimatullah atau yang disebut ayat-ayat Allah, baik yang secara tertulis ataupun yang tersirat. Maka selaras dengan ayat di dalam surat Al-Baqarah, tanzilal, diturunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Kata unzila di sini menjadi inti katanya adalah huruf za. Maka mengambil makna bahwasanya makom huruf ja itu adalah makom diturunkan sesuatu yang Allah turunkan kepada manusia sebagai petunjuk, sebagai huda. Itulah disimbolkan dengan titik di atas huruf za, merupakan titik turunnya wahyu, titik turunnya kalamullah yang dikhususkan untuk rohani manusia ketika manusia telah melewati makom di huruf dal zal ra untuk mencari petunjuk-petunjuk wahyu, mencari hidayah untuk mencari jalan-jalan mengenal atau menuju kepada Allah yang Maha Gaib. Maka perantaranya adalah kalam. Jika seandainya tidak ada kalam, maka sungguh manusia akan mengalami suatu kebutaan informasi,
manusia akan mengalami suatu ketidaktahuan tentang Tuhan. Walaupun telah terpampang di langit dan bumi tanda-tanda kebesaran Allah, ketika Allah tidak menurunkan kalamnya, ketika Allah tidak menurunkan hidayah berupa al-huda yang menerangkan, maka niscaya alam ini akan gelap gulita. Karena alam ini walaupun telah terwujud dan disaksikan oleh mata manusia dengan segala kehebatannya, tapi ketika tidak ada yang mengklaim siapa hakikat yang sebenarnya pemilik alam raya ini, maka nyatalah alam akan gelap gulita. Maka disitulah Allah menurunkan al-huda untuk menyatakan dan memberitahukan kepada manusia bahwasanya langit dan bumi beserta isinya dan segala macam kehidupan menjadi hak klaim Allah atas semua apa yang ada di langit dan di bumi. Maka untuk mengklaim melegalkan kepemilikan langit dan bumi tiada lain kecuali dengan cara Allah menurunkan al-kalam. Lalu kalam itulah menjadi yang namanya al-huda, dan al-huda itu dirangkum menjadi suatu kitab dan ayat-ayat, disebutlah kitabullah. Sehingga dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, semua penjelasan Allah kepada para nabinya yang berupa al-huda bisa merupakan suatu kalam atau kalimat atau ucapan. Mungkin karena jumlahnya tidak terlalu banyak menjadi suatu kalimat yang dihafalkan. Namun ketika terlalu banyak aturan-aturan kalam hidayah al-huda yang Allah berikan kepada manusia Bani Adam, sehingga semua kalam-kalam itu menjadi ayat-ayat yang terkumpul akhirnya menjadi suatu kitab suci. Maka kitab suci yang telah Allah turunkan kepada para nabi, kepada para rasul untuk disampaikan kepada umat manusia, itulah yang disebut dengan kitab samawi. Itulah yang menjadi dasar yang namanya agama samawi. Suatu petunjuk, suatu aturan yang diberikan dari yang maha pemilik langit dan bumi di alam ketinggian, di alam uluhiyah, jadilah disebut agama samawi, jadilah disebut kitab samawi yang diturunkan tanzilal azizul hakim, diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Itulah inti daripada makna huruf za, tanzilal, diturunkan. Sehingga ketika kita memahami makna huruf za dengan makna bahwasanya Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran, kitab suci Taurat, kitab suci Injil, kitab suci Zabur, dan surah-surah sebelum adanya kitab yang telah terkumpul, yaitu yang disebut Al-Huda, menjadi petunjuk semua nabi-nabi terdahulu. Bayangkan jika seandainya nabi berjumlah 124.000 nabi, jika seandainya satu nabi memiliki satu surah untuk menjadi pedoman hidupnya, maka berapa banyak jika dikumpulkan mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad bisa menjadi 124.000 petunjuk yang dipegang oleh para nabi. Itu jika seandainya nabi membawa satu petunjuk al-huda dari Allah. Maka sangat logis jika seandainya Al-Quran terdiri dari 6.660 ayat, tidak sebanding dengan jumlah nabi sejumlah 124.000, masih berbanding 4 kalinya. Seandainya terkumpul semua petunjuk-petunjuk yang diberikan Allah kepada nabi-nabi berupa surah-surah, maka dari itu kedudukan huruf za
benar-benar menunjukkan bagaimana Allah telah menurunkan al-huda kepada para rasul, kepada para nabi. Maka ketika ada umat ingin cara hidupnya berjalan di jalan yang lurus, mengikuti jalannya para nabi dan rasul, tiada lain, semua berpegang teguh kepada yang namanya Alkitab, berpegang teguh kepada yang namanya Al-Huda. Inilah perantara, wasilah komunikasi antara manusia kepada Rabbul Alamin. Sehingga tidak mungkin Allah bisu, tidak mungkin Allah tidak menjelaskan kepada manusia tentang dirinya, tentang penciptaan langit dan bumi, tentang kepemilikan langit dan bumi. Tidak mungkin Allah diam tidak memberi petunjuk kepada hamba-hambanya yang tersesat. Tidak mungkin Allah membiarkan hambanya tidak tahu cara bagaimana menemukan hakikat ketuhanan, kecuali dengan cara Allah menurunkan Al-Huda. Maka ketika Nabi Adam diturunkan Allah setelah berbuat zalim, memakan buah khuldi, hanya satu pesan daripada Allah kepada Nabi Adam. Aman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka barang siapa mengikuti al-huda atau petunjuk Allah, aman tabi'a hudaya fala, maka khaufun, la khaufun, tidaklah takut, walahum yahzanun, dan tidak akan bersedih hati. Itulah makna kedudukan daripada Al-Huda yang Allah turunkan kepada manusia yang ingin mendapatkan petunjuk dari Rabbul Alamin. Sehingga huruf Ja merupakan perjalanan turunnya wahyu yang diturunkan kepada semua para nabi dan rasul secara berangsur-angsur. Sehingga ini menunjukkan bagaimana keadaan manusia yang berbeda-beda nabi, berbeda-beda rasul, pada hakikatnya disatukan oleh Al-Huda dari Allah. Maka ketika kita memakrifati huruf za, kita harus memahami bahwa semua petunjuk yang diterima oleh para nabi dan rasul, baik yang itu menjadi suatu norma hukum, maka itulah pada hakikatnya Al-Huda. Itulah petunjuk yang nyata dari Allah. Sehingga petunjuk itu dikatakan Al-Mubin, Al-Quranul Mubin, yang menjelaskan ataupun menerangkan. Maka itulah dengan cara ini kalamnya Allah sebagai Al-Malik, pemilik kerajaan langit dan bumi, menjelaskan hak-haknya atas kepemilikan langit dan bumi melalui kalam. Kita bisa melihat bagaimana Allah menyatakan di dalam kalimat ayatnya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, pengatur sekalian alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah menyatakan dirinya sebagai sifat Rahman Ar-Rahim. Walaupun semua manusia telah mengenal bagaimana itu sifat Rahman Ar-Rahim, sehingga jika tidak dinyatakan Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, maka orang tidak akan pernah tahu dari mana manusia kok bisa memiliki sifat Rahman Rahim. Ketika manusia memiliki sifat menguasai Al-Qadir, maka Allah juga menyatakan Allah lah yang maha berkuasa, Allah Al-Qadir. Ketika ada manusia memiliki sifat sombong, maka manusia diingatkan Allah bahwasanya Allah lah Al-Mutakabirun, Allah lah yang memiliki sifat sombong. Maka jika tidak ada huda, jika tidak ada kalam, bagaimana manusia akan mengerti tentang bagaimana mengenal siapa yang hak. Maka ketika Allah menyatakan wa qul ja'al haqqu, ketika telah datang yang hak, tentu ada yang mengklaim siapa sebenarnya yang pemilik al-haq, pemilik al-huda, pemilik kebesaran, pemilik kalimat, pemilik yang sebenar-benarnya. Dialah Allah, dialah al-haq. Maka ketika turun ayat wa qul ja'al haqqu wa jahqal batil innal batila kana zahuqa, al-haq
diturunkan oleh Allah yang maha benar untuk menjelaskan sesuatu yang bersifat batil, sesuatu yang bersifat meragu-ragukan, sesuatu yang tidak ada kepastian. Maka disitulah al-haq diturunkan. Dan sesuatu yang batil pasti akan rusak binasa ketika yang hak itu diturunkan. Salah satunya adalah petunjuk Al-Quran, itu adalah al-haq. Al-Quran menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang meragukan, mana yang menerangkan. Sehingga kedudukan hak itu adalah menerangkan. Sehingga kedudukan sifat al-haq itu menjelaskan. Sehingga kedudukan sifat hak itu memiliki. Maka ketika carut marut dunia, ketika Rasulullah mengalami suatu kejahilan, semua nabi mengalami kejahilan di masanya, itulah Allah menurunkan al-haq, menurunkan suatu kebenaran yang mutlak, yang benar dan bersifat pasti dan bersifat universal untuk seluruh umat manusia. Maka sifat al-huda itu tidak bisa dipilah-pilah untuk satu kelompok, satu golongan. Al-huda tidak bisa didiskriminasikan oleh satu kelompok bahwasanya kepemilikan Al-Quran hanya untuk orang Arab. Tidak. Ketika orang-orang Yahudi mengklaim tentang Taurat untuk golongan orang Yahudi atau Israel, tidak. Semua menjadi suatu universal kitab. Namun bagaimana ketika kita berpikir tentang kesucian kitab? Karena jarak yang begitu jauh dari kitab-kitab, pasti akan ada yang namanya perubahan oleh tangan-tangan jahiliyah. Maka ketika sesuatu yang hak diturunkan oleh Allah dari kitab-kitab terdahulu, ketika ada orang-orang yang bersifat jahiliyah, bersifat batil, maka disitulah Allah menurunkan al-haq yang paling sempurna, yaitu Al-Quranul Karim, Al-Quran Al-Haq, Al-Furqan, Al-Mubin, Al-Huda. Maka dari itu, tidaklah mungkin sesuatu yang hak dari Allah akan dicampuri oleh tangan-tangan kotor orang-orang fasik, akan dicampuri oleh tangan-tangan kotor ahli kitab. Karena yang memiliki sejati kitab, sebenarnya kitab yang menjadi Al-Huda adalah Allah sendiri. Karena itu Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu, karena adanya campur tangan orang-orang fasik, campur tangan orang-orang ahli kitab yang merusak nilai-nilai kemurnian daripada Al-Huda itu sendiri. Maka diparipurnakan dengan Al-Quranul Karim. Itulah makna huruf za. Bagaimana Allah telah menurunkan kitab-kitabnya dari nabi-nabi terdahulu hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dengan cara kita memahami makom huruf za, mau tidak mau, nalar kita, akal sehat kita harus merujuk kepada Al-Quran, harus menuju kepada Alkitab. Karena Allah telah berjanji, barang siapa hidupnya mengikuti petunjuk Al-Quran atau petunjuk Al-Huda atau petunjuk Alkitab, dijamin oleh Allah la khaufun, tidak akan takut, walahum yahzanun, tidak akan bersedih hati. Karena sebenarnya isi kitab itu adalah mutlak, pasti, dan dijamin kebenarannya oleh Allah. Dan bahkan nalar kita, akal sehat kita pun mampu untuk menguji tentang eksistensi daripada ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Hanya saja orang-orang yang tidak mau berpikir tentang ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran atau Alkitab, maka mereka hanya mengambil jalan-jalan pemikiran sesaat, mengambil jalan-jalan pemikiran secara sepihak. Karena kitab Al-Quran yang telah Allah turunkan itu pasti bersifat universal untuk seluruh umat. Tidak mungkin satu kitab untuk satu golongan, tidak mungkin satu kitab untuk satu kasta. Maka Al-Quran, Allah mengajari manusia tidak ada perbedaan kasta. Siapa yang paling mulia di sisi Allah,
adalah orang-orang yang paling bertakwa. Derajat ketakwaan tidak bisa dinilai daripada pakaian. Derajat ketakwaan tidak bisa dinilai daripada raut wajah. Tetapi derajat ketakwaan bisa dinilai sejauh mana dia mengikuti al-huda. Maka dikatakan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Maka ketika kita berujuk kepada Alkitab, secara tidak langsung kita telah menyatakan diri kita sebagai golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka kalau kita ingin mengerti apa sebenarnya makna dari sebuah ketakwaan itu sendiri, diawali merujuk kepada Alkitab. Maka ketika kita memahami makna huruf za, maka kita telah berusaha untuk mempersiapkan diri kita, memulai kehidupan kita pada stasiun-stasiun awal untuk menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dengan ikhlas. Karena satu syarat orang-orang benar-benar bertakwa kepada Allah, dia harus berpedoman kepada yang namanya Alkitab. Sehingga ketika makom huruf za ini sebagai makom Alkitab, makom diturunkannya Alkitab ataupun Al-Huda, maka ketika kita memahami, jika kita masuk menjadi wilayah makom huruf za, maka kita telah menyatakan kesanggupan diri kita untuk masuk kepada makom-makom ketakwaan awal. Maka ketakwaan awal ini haruslah diawali dengan cara satu. Janganlah timbul keraguan-raguan terhadap Al-Huda. Janganlah timbul keraguan-raguan di dalam Alkitab, yaitu di dalam Al-Quran. Sehingga diterangkan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Maka nyatalah Alkitab itu adalah Al-Huda, petunjuk bagi orang-orang yang ingin meraih prestasi ketakwaan yang sebenar-benarnya. Itu menjadi suatu rujukan referensi, suatu pedoman yang mutlak bagi semua manusia untuk mencapai derajat ketakwaan. Dipastikan mau tidak mau mengikuti petunjuk Allah Rabbul Alamin, harus memahami isi daripada Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak memahami Al-Quran atau belum bisa membaca Al-Quran? Kita tidak bisa putus asa, kita tidak bisa pesimis, karena Al-Quran itu meliputi segala petunjuk, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Ada kitab yang tersurat, ada kitab yang tersirat. Kitab yang tersurat adalah Al-Quran dengan penjelasan ayat-ayatnya. Seandainya orang Indonesia tidak memahami daripada huruf Arab, namun Allah tidak membatasi kita untuk tidak memahami daripada makna Al-Quran. Banyak kitab-kitab yang telah diterjemahkan dalam bahasa-bahasa daerah. Banyak Al-Quran yang telah diterjemahkan di dalam bahasa-bahasa Inggris. Banyak Al-Quran yang telah diterjemahkan di dalam bahasa-bahasa Indonesia. Itulah cara-cara mudah kita untuk bisa memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Sehingga kita jangan hanya sebatas membaca Al-Quran dari sisi bahasa Arab. Walaupun dalam hadis diterangkan, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf menjadikan satu kebaikan, maka alif lam mim terisi daripada 3 huruf, maka orang yang hanya membaca alif lam mim akan mendapatkan 3 kebaikan. Namun ketika orang-orang terobsesi dengan pahala, dia hanya membaca Al-Quran sebatas huruf untuk meraih pundi-pundi pahala kebaikan daripada hurufnya, maka selamanya dia tidak akan pernah memahami daripada isi Al-Quran itu sendiri. Walaupun kita memahami satu ayat Al-Quran, kita memahami maknanya, walaupun sebatas ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin.
kita memahami isi makna itu, menjadikan suatu kita kesadaran tinggi kepada Allah akan makna ketuhanan Allah melalui makna daripada surat Al-Fatihah, maka kita telah menegakkan Quran walaupun kita hanya sebatas 7 ayat yang diulang-ulang di dalam bacaan sholat. Karena kita tahu bahwasanya itu adalah induk daripada Al-Quran. Bagaimana jika anak tidak ada induknya? Tidak akan jadi. Sedangkan dijelaskan rahasia Al-Quran teringkas di dalam surat Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah diringkas di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, rahasia di dalam huruf ba Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan ba diringkas rahasianya ada di dalam titiknya huruf ba. Maka ketika orang-orang yang tidak mampu membaca Al-Quran secara ayat-ayat bahasa Arab, ketika dia hanya bisa memahami Al-Fatihah, memahami ayat Bismillahirrahmanirrahim, bahkan hanya mampu memahami huruf ba, bahkan hanya sebatas mampu memahami titik daripada huruf ba Bismillah, maka tidak bisa orang-orang yang memahami dengan ayat-ayat yang tersirat dikatakan orang-orang yang tidak bertakwa. Tidak bisa kita berlaku tidak adil kepada orang-orang yang memang kenyataannya diberi pemahaman yang berbeda oleh Allah di dalam bagaimana cara Allah untuk menyampaikan al-huda. Karena hak untuk mengajar manusia sebagai alama insan itu adalah hak Allah. Ketika seorang guru melihat bagaimana seorang murid dengan kapasitas yang berbeda-beda, ada seorang murid yang tunanetra, ada seorang murid yang tunarungu, ada seorang murid yang cerdas brilian, bahkan ada seorang murid yang tidak mampu apa-apa. Maka disitulah kemampuan seorang guru untuk mengajari muridnya yang berbeda-beda. Maka bagaimana jika Al-Quran itu semua diajarkan kepada orang yang berbeda kemampuan? Ini menunjukkan sesuatu bahwasanya Allah masih belum adil kepada umatnya. Maka ketika sebagian orang yang hanya mampu memahami Bismillah, itu sudah sangat luar biasa. Bahkan ketika orang yang hanya mampu memahami Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian dia hanya bisa membaca alif ba ta, namun dengan makna yang ada di dalamnya rahasia-rahasia ketuhanan, rahasia-rahasia alam semesta, dia ingat kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, walaupun hanya sebatas mampunya membaca alif ba ta sa jim dengan huruf-huruf yang memiliki rahasia yang tersirat di dalamnya. Maka inilah cara adil Allah. Bahkan Allah menyinggung ayat-ayat yang tersirat di dalam huruf shad, huruf nun, huruf qaf. Bagaimana orang yang hanya mampunya membaca huruf nun? Bagaimana orang yang mampunya membaca huruf shad? Bagaimana orang yang mampunya hanya bisa membaca qaf? Apakah itu tidak menjadi satu al-huda bagi orang-orang yang ingin mendapatkan hak petunjuk dari Allah Al-Hadi? Tidak mungkin tidak ada huda. Pasti ada huda di dalam huruf-huruf yang berdiri sendiri sebagai ayat-ayat Allah. Walaupun huruf nun, walaupun huruf shad, walaupun huruf qaf, apalagi huruf alif lam, apalagi huruf yasin, apalagi ayat kaf ha ya ain shad, apalagi ayat ha mim, apalagi ayat Toha. Tidak mungkin bagi Allah tidak untuk memberi petunjuk di dalam ayat-ayat tersebut, walaupun itu berupa ayat-ayat huruf, walaupun itu berupa ayat-ayat yang penuh rahasia makna. Maka kita tidak bisa menafikan orang-orang yang diberi petunjuk dari Allah tentang rahasia-rahasia ilmu huruf. Kita tidak boleh merendahkan orang-orang yang diberi rahasia-rahasia ilmu Allah melalui ayat-ayat huruf, walaupun sebatas alif lam mim,
tapi itu bisa meliputi Alkitab. Maka diterangkan di dalam Al-Baqarah, kenapa ayat yang pertama disebutkan Alif Lam Mim. Dzalikal kitab. Secara pemikiran ketika disebutkan dzalikal kitab, makna kemana merujuknya? Apakah ke Alif Lam Mim, apakah kepada Alkitab? Bagaimana jika seandainya kitab itu tidak ada? Mana yang akan ditunjuk di dalam ayat dzalikal kitab? Karena makna dzalikal itu merujuk kepada sesuatu yang telah ditunjukkan, ada barangnya, wujud. Ketika ayat dzalikal kitab tidak didukung dengan Alif Lam Mim, maka kemana perkataan dzalikal kitab itu merujuk? Karena telah disebutkan dzalikal kitab, inilah kitab. Dan bagaimana jika seandainya Al-Baqarah turun di pertama kali ayat dinyatakan dzalikal kitab, maka di mana wujud kitab itu sebenarnya? Tidak akan ada yang tahu. Karena ketika dikatakan dzalikal kitab, pasti sudah menjadi wujud. Seperti halnya dzalikal kitab. Dzalikal kitab ada wujudnya. Tetapi ketika tidak ada kitabnya, yang ada hanya meja alif ba ta, ini tidak bisa dikatakan dzalikal kitab, dzalikal huruf. Maka ketika ayat Al-Quran pertama kali dalam surat Al-Baqarah diawali Alif Lam Mim, dzalikal kitab, merujuk kepada Alif Lam Mim, itulah sebenarnya dzalikal kitab. Kitab yang meliputi segala ilmunya Allah. Alif Lam Mim adalah kitab yang tersirat, tertulis dalam huruf, meliputi segala penciptaan langit dan bumi, awal maupun akhir. Itulah kitab mubin. Itulah yang sebenarnya kitab yang benar-benar menjadi induk daripada segala kitab. Maka dzalikal kitab merujuk kepada Alif Lam. Maka jika kita mau berpikir secara logis, berpikir secara realita, kita tidak hanya bisa menyatakan bahwasanya hanya Allah yang tahu. Kalau hanya Allah yang tahu, kenapa kita tidak memohon petunjuk kepada Allah? Bukankah Allah Maha Tahu? Bukankah Allah adalah Al-Alim? Bukankah Allah adalah yang memberi petunjuk dan mengajari? Bagaimana jika seandainya seorang murid tidak tahu apa-apa yang diajarkan oleh gurunya? Ketika murid hanya diam saja, tidak berani bertanya kepada guru karena takut dimarahi. Padahal gurunya sangat menanti-nanti, kapan muridku akan bertanya tentang pelajaran ini. Namun ketika murid mau bertanya, mencari-cari makna takwil daripada ayat-ayat yang tersirat, ada suatu pertanyaan, apakah guru marah? Apakah guru benci? Apakah guru akan senang? Oh, ternyata muridku adalah murid yang cerdas, mau berpikir. Tetapi ketika suatu permasalahan simbol seorang guru diberikan kepada murid, rumus-rumus yang sulit, namun ketika murid tidak mau bertanya kepada guru, guru ini rumus apa? Namun ketika murid hanya diam saja, apakah guru akan merasa senang dengan muridnya? Pasti seorang guru akan jengkel. Murid saya kok tidak mau berpikir tentang ilmu rumus ini. Maka kita comparekan, kita sejajarkan bagaimana dengan Allah ketika menyinggung dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang tersirat Alif Lam Mim dzalikal kitab, Nun, Shad. Ada apa di balik kalam Allah seperti itu? Ada suatu ilmu rahasia, ilmu permisalan, ilmu hakikat, ilmu perbandingan, ilmu kiasan. Dan kenapa ketika Rasul ditanya kepada para umat, ya Rasul, apakah makna daripada Alif Lam Mim? Hanya Allah yang tahu. Karena memang benar hanya Allah yang Maha tahu. Ketika Rasul berani menjawab satu makna daripada Alif Lam Mim, pasti akan dirujuk satu makna. Karena Alif Lam Mim adalah sejuta makna. Bahkan jika pohon sebagai pena, air laut sebagai tinta, tidak akan bisa cukup untuk menulis ilmu Allah yang terkandung di dalam Alif Lam Mim. Maka Rasul tidak memaknai bahwasanya Alif Lam Mim itu ada makna yang khusus.
Tapi Rasul hanya mengatakan, hanya Allah yang maha tahu, meliputi segala ilmu. Maka jika Allah adalah guru kita yang telah menyatakan alladzi alamal bil qalam alamal insana malam ya'lam, apakah kita harus takut mencoba untuk berpikir tentang rahasia ilmu Allah, rahasia ayat-ayat Allah, rahasia kebesaran Allah? Itulah kitab yang tersirat, itulah kitab yang mutasyabihat, ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka itulah cara adil Allah untuk memberi petunjuk, ilmu dan huda kepada manusia, walaupun berbeda-beda klasifikasi kemampuan berpikir, kecerdasannya maupun kesemangatannya. Maka golongan orang-orang yang mendalam pikirannya, golongan orang-orang yang cerdas pikirannya, dia mencari takwil daripada ayat-ayat mutasyabihat untuk apa? Hanya satu, untuk menguatkan iman dan ilmu yakinnya. Tidak ada untuk makar, tidak ada untuk fasik, tidak ada untuk berbuat kesesatan. Karena yang dicari adalah Allah. Maka itulah ayat-ayat mutasyabihat mensinkronkan dengan ayat-ayat yang muhkamat, sesuatu yang rahasia dan dirahasiakan, sesuatu yang syariat dan sesuatu yang hakikat ma'rifat. Maka kita tidak boleh menjatuhkan atau menyalahkan orang-orang yang berpikir tentang makna daripada ayat-ayat mutasyabihat, karena telah Allah jelaskan hanya orang-orang yang mendalam pemikirannya dan ilmunya, orang yang berpikir tentang ayat mutasyabihat, tujuannya adalah satu, untuk menguatkan ilmu yakinnya, untuk menuju yang namanya hakul yakin. Tidak ada yang lain. Tapi berbeda dengan orang fasik, karena dia memahami ayat mutasyabihat untuk menjatuhkan hakikat kebenaran daripada Al-Quran itu sendiri. Maka bedakan siapa fasik, siapa mukmin, siapa kafir, siapa mukmin. Jangan disatukan jadi satu dengan satu ayat mutasyabihat, semua menjadi orang sesat. Itu namanya tidak berpikir cerdas, karena tidak bisa memilah mana yang batil, mana yang hak. Ketika orang mukmin mencari al-haq melalui ayat-ayat mutasyabihat, jangan disamakan dengan orang-orang yang tersesat. Karena orang-orang yang tersesat, di dalam hatinya sudah ada benih-benih niat untuk menjadi al-fasik. Al-fasik, orang yang merusak agama dari dalam. Tetapi yang dari dalam keluar adalah al-mukmin, untuk mencari hakikat kebenaran Allah melalui Alkitab, melalui kitab mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat, dan melalui penjelas yang lebih kuat, ayat-ayat muhkamat. Inilah makna kitab. Dari makna huruf za, diturunkannya titik, menjadi makna diturunkannya Alkitab, khususkan kepada titik akal, menjadi ilmu yakin, diturunkan kepada hati menjadi hakul yakin, dinyatakan oleh mata menjadi ainul yakin. Maka mata untuk menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah yang terpapar di langit dan bumi. Ilmu untuk berpikir secara logika, secara nalar, secara hak, secara manajemen, secara hipotesa, secara dugaan-dugaan yang positif, menaikkan suatu ilmu menjadi suatu keyakinan yang hak pasti, tidak bisa dibantahkan lagi. Maka hak masuk ke dalam hati. Kecuali satu yang menghalang-halangi ilmu masuk ke dalam relung kolbu untuk menjadi ilmu hak, hanya satu. Ketika Allah menyatakan la raiba fihi, karena setan telah masuk lebih dahulu di dalam kolbu manusia sebelum al-huda masuk ke dalam kolbu. Sebelum al-huda masuk di dalam kolbu, setan lebih dahulu masuk ke dalam kolbu. Maka disitulah benih-benih keraguan-raguan telah ditebar setan di dalam diri anak Bani Adam. Maka ketika Alkitab diturunkan, Allah sudah memberi petunjuk rambu-rambu. La roiba, janganlah kamu ragu-ragu fihi, di dalamnya. Karena di dalamnya sudah hak,
hanya satu yang melawan al-haq. Al-batil adalah syaitan. Maka inilah perang yang nyata. Mau tidak mau kita harus paksa ngikut petunjuk Al-Quran, al-haq, apapun tidak boleh ragu. Ketika sudah hak masuk, ragu, pasti itu setan. Setan hanya menghantui perkara apa? Benar atau salah. Ketika benar masuk surga, ketika salah masuk neraka. Jika seandainya tidak ada surga, tidak ada neraka, orang tidak akan berpikir benar atau salah. Yang dipikir, yang dirasakan sesuatu yang menurut nurani, nyata-nyata ini benar. Murni iman kepada Allah, tanpa ada embel-embel, takut surga, takut neraka. Inilah makna la khaufun wala hum yahzanun. Dia tidak ada rasa takut dan bersedih hati. Maka ketika al-haq telah masuk di dalam hatinya, tidak takut kalau tidak masuk surga, tidak takut kalau dimasukkan neraka. Karena apa? Al-huda telah masuk di dalam hatinya. Al-huda telah menjadi al-haq di dalam dirinya. Inilah makna waqul ja'al haqqu wa ja'al batil. Ketika yang hak telah masuk di dalam hati, yang batil dibawa oleh setan telah keluar. Maka ibarat kita minum pil pahit, mau tidak mau harus ditelan kalau ingin sembuh. Seperti itulah ilmu yakin yang sudah hak harus ditelan, tidak boleh diicip-icip rasa-rasanya. Karena kalau pil icip-icip pahit dibuang, itulah keraguan-raguan. Tetapi kalau ini pil pahit apapun demi sembuh sakit diminum dengan paksa, itulah yang namanya hak. Tidak berpikir pahit, tidak berpikir benar atau salah. Yang penting ini Buddha harus masuk ke dalam hati apa yang dirasakan. Itulah makna daripada titik unzila ilaika, turunkannya kitab. Dalam akal sehat, pendengaran, penglihatan masuk ke dalam kolbu, jadilah petunjuk yang hak, jadilah al-huda yang hak, sehingga mendapatkan makom la qaufun wa lahum yahzanun. Shadaqallahul alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kajian huruf ya Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk selalu berjalan di jalan-jalan yang lurus, mengikuti petunjuk Al-Quran, mengikuti petunjuk Al-Huda, sehingga kita dijadikan golongan orang-orang yang la khaufun wa lahum yahzanun. Karena ini adalah modal dasar orang hidup di dunia ini untuk bahagia. Karena kebahagiaan itu didasari oleh tidak susah dan sedih dan tidak takut. Semoga kita mendapatkan separuh makom kemuliaan di sisi Allah dengan la khaufun wa lahum yahzanun. Tapi syaratnya harus membawa al-huda yang hak masuk ke relung kolbu kita. Itu syarat mutlak. Semoga kita bisa mencapai derajat-derajat inna auliya ila alaihim la khaufun wa lahum yahzanun. Bi hudallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah ya Hadi, ya Allah ya Hadi. Allahumma ya Hadi, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bil haqqi kitabil mubin, bil haqqi kitabil karim, bil haqqi kitabil munir. Ya Allah ya Hadi, ya Allah ya Nur, ya Allah ya Hadi, ya Allah ya Nur. Ya Allah anzilna fi qalbi wa aqli wa aini wa sam'i hudaka ya Allah, hudaka ya Hadi, ya Allah ya Hadi, ya Allah ya Hadi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah barakatuh kalamuka ya bani adam ala ta'budu syaitan innahu lakum antum mubin wa ni'budu hadza siratal mustaqim. Ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, alimna bi barakati bi karamati huruf ja kitabullah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin, birahmatillah, bikalimatillah, barakan rujak. Telah tersampaikan makna daripada rujak, semoga Allah meridhoi kajian pada malam hari ini menjadi penguatan qalbi kita dengan bimakrifati rujak. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.